Kopi pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kita ngopi. Bacaan pertama pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28 dan bacaan Injilnya dari kitab Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Pada bacaan pertama mengisahkan tentang bagaimana Allah mengekspresikan atau menyatakan kekecewaannya kepada bangsa Israel. Allah berkata, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Karena bangsa Israel terus-menerus mengecewakan hati Tuhan dan tidak mau mendengar peringatan-peringatan yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya. Tapi bangsa Israel terus mengikuti apa yang menurut mereka baik, hingga dikatakan di sana kedegilan hati mereka. Sedangkan pada bacaan Injil hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus mengusir setan dari seorang yang bisu, dan ketika setan itu keluar maka orang bisu itu dapat berbicara. Hal ini mengherankan banyak orang dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul adalah penghulu setan. Dan ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Tapi Yesus mengetahui pikiran dan rancangan-rancangan jahat mereka. Lalu Yesus mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Di sini dimaksudkan bila mana iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Apakah kerajaannya dapat bertahan? Karena di antara mereka kan ada yang berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, si penghulu setan. Maka Yesus menjelaskan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Jadi sesungguhnya kerajaan Allah yang sudah datang kepadamu. Dan Yesus pun mengatakan bahwa apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Maka ingatlah pesan Yesus, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini mengingatkan aku akan peristiwa-peristiwa yang sering kali terjadi di dalam kehidupan berkeluarga. Tentunya di dalam kehidupan berkeluarga kita memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan terhadap pasangan kita atau orang-orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Tak jarang kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang terjadi? Kita akhirnya merasa kecewa, marah, sedih, lalu berusaha untuk memenuhi harapan atau keinginan-keinginan kita tersebut seorang diri. Tidak lagi melibatkan orang-orang yang kita kasihi, tidak lagi menyertakan mereka di dalam perencanaan-perencanaan. Kemudian saling menyalahkan, saling menyakiti, jarak semakin jauh. Seperti inilah yang terjadi ketika bangsa Israel merasa keinginan-keinginannya tidak dipenuhi oleh Allah. Mereka berusaha untuk memenuhinya melalui dewa-dewa lain. Akhirnya hubungan mereka dengan Allah menjauh. Di dalam bacaan Injil hari ini kita sudah diingatkan untuk selalu bersama-sama dengan Tuhan. Pemenuhan keinginan-keinginan kita tak jarang adalah salah satu bentuk mamon, salah satu bentuk godaan terhadap kebaikan yang Allah inginkan di dalam sebuah keluarga, yaitu saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai, saling memaafkan, saling mengampuni. Oleh sebab itu pada hari ini kita kembali sadar bahwa pemenuhan keinginan-keinginan kita
yang kita perjuangkan sendiri itu bisa jadi bukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka senantiasalah berdoa agar roh hikmat dan kebijaksanaan terus menyertai kita. Agar kiranya juga damai sejahtera selalu ada di dalam keluarga kita. Kita selalu memiliki hati yang saling mengampuni dan berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Mohon belas kasihan Tuhan bagi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Dadah!